نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية مباركة من أهل الجنة. Dari Pekanbaru ke kota Kerinci, sampai di Kerinci makan di Pulau Ranti. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insya Allah bisa berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kuat jawabnya, paling cepat berangkatnya. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allama kulla syai'in bil qalam. Wallahu alladzi qala fi kitabihil karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah sampaikan, siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka ia akan bersamaku di surga. Insyaallah Bapak Ibu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Imam Al-Ghazali fi kitabih Ihya ta'allamu as-sa'ir min ibadati 70 sanah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan belajar sebentar itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Pertama, memuja dan memuji kita Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, bersyukur kita atas ujian yang ditimpakan, bersabar kita insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Persiapan untuk Aidul Kurban, untuk melaksanakan ibadah kurban. Macam-macam tulisan yang kita baca. Ada yang menulis daftar peserta kurban 1, 2, 3. Dan juga daftar peserta kurban kelompok 5 kambing 1, 2. Jadi kelompok 5 itu isinya macam-macam tulisan di bawah pengumuman itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas tentang fikih ibadah berkaitan dengan mahallun nazar musallin, tentang pandangan orang yang melaksanakan ibadah sholat, artinya pandangan matanya, di mana matanya dia tujukan di saat dia melaksanakan ibadah sholat. Yang akan kita kaji insyaallah. Kalau fikih kurban sudah sampailah kepada Bapak Ibu, tinggal nanti menjaga amalnya saja. Kalau kurban itu selain fikihnya, muhafazatul amalnya juga penting. Jangan sempat amalan kita batal karena ucapan-ucapan yang menyakitkan. Nanti insyaallah disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Wal mustahibu ayat zura ila maudhi sujudi. Pendapat yang pertama tentang orang yang sholat itu pandangan
matanya ila maudhi sujudi, di tempat sujudnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perkara sholat itu dari A sampai Z sudah selesai, udah dikaji, udah disampaikan kepada kita hujah dan dalil-dalil. Maka dalam pelaksanaan ibadah sholat, tidak ada istilahnya untuk memperbarui gerakannya, untuk melakukan hal-hal yang baru dalam sholat, itu tak boleh. Kenapa? Kerangkanya sudah jelas. Dalam sholat itu sudah jelas dia terkait dengan fikih, syariat dan dalil. Jangan diotak-atik, jangan dikacau-kacau. Walaupun sekarang ini banyak yang mengacau ini. Sudah dibilang perempuan itu di belakang, nanti buat yang lain. Sholat itu sudah jelas, dari A sampai Z-nya sudah diatur. Jadi kalau kami mau merubahnya tak boleh. Karena dia adalah disebut dengan qat'id dilalah. Dia dalilnya sudah jelas, terperinci, detail, tak memiliki ruang untuk diperbarui. Melihat sekarang perempuan sudah banyak kerja, melihat perempuan sekarang sudah banyak yang menghasilkan pendapatan, bahkan banyak suami-suami yang di rumah, istri yang bekerja. Maka perempuan boleh sholat menjadi imam, yang menjadi makmum suami. Itu namanya suami soleh. Bagaimanapun keadaan suami itu tetap kalau ada sholat di depan. Tak bisa kau ubah wajah, tak boleh. Sudah jelas. Tapi tidak ada, sudah jelas. Tak bisa lagi diperbarui. Kalau dia segala sesuatu di luar sholat, tak masalah. Bapak Ibu mau melakukan apapun sebelum sholat, silakan. Sholat itu kan awalnya takbir, akhirnya salam. Segala sesuatu sebelum takbir, dia boleh. Selama perbuatan itu perbuatan boleh tentunya. Al-aslu fil asya' al-ibahah, kan begitu kaidahnya. Dan segala sesuatu setelah salam itu boleh, karena asalnya juga boleh. Jadi Bapak Ibu, kalau pertanyaan yang pas sebenarnya tentang segala kegiatan yang kita lakukan sebelum takbir, kalau sebelum takbir kan disebut belum sholat, masih persiapan mau sholat. Segala sesuatu yang kita lakukan sebelum takbir, tak perlu Bapak Ibu cari dalil. Tak perlu cari dalil. Kenapa tak perlu Ustaz? Karena asalnya boleh. Kalau segala sesuatu asalnya boleh, apa lagi kita cari dalil? Apa yang banyak dilakukan oleh orang sebelum sholat? Biasanya Ustaz, ada orang yang melakukan usolli fardul maghribi, dibaca usolli. Ada dalilnya Ustaz. Pertanyaannya, usolli fardul maghribi dia lakukan itu dalam sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat, berarti tidak ada masalah sebelum sholat. Jangan kan dia baca usolli fardul maghribi sebelum sholat ya. Usolli fardul maghribi dia baca itu sebelum sholat. Jangan kan itu. Dia telepon mak aku sholat. Boleh. Sebelum sholat dia telepon mak aku sholat dulu ya. Apalagi dia baca usolli fardul maghribi. Jadi ada orang mencari-cari dalil. Apa dalil baca usolli fardul maghribi itu Ustaz? Tak perlu dalil. Kenapa tak perlu dalil? Karena dia belum sholat. Kalau dia dalam sholat, barulah cari dalil. Ada Pak Ustaz, orang-orang itu setelah dia baca Fatihah, walaupun lalu dia baca usolli fardul maghribi. Itu apa hukumnya Ustaz? Adalah dia buat begitu boleh pakai cari dalil. Kenapa? Dia dalam sholat. Jadi yang kita sampaikan, kalau dalam sholat ini tak boleh dihukum. Aturannya sudah jelas. Kalau dia sebelum sholat, silakan. Ada orang yang punya kebiasaan kalau mau sholat takbir itu bukan baca usolli saja, salaman deh. Ya. Kiri kanan disalami. Alhamdulillah kita punya tradisi kebiasaan budaya yang suka salaman. Ini bagus. Bagus. Pertahankan Ustaz, pertahankan. Kenapa? Karena bersalaman itu gugur dosa-dosa kita. Jadi ada orang yang suka bersalaman itu sampai di satu acara disalami semua. Mulai dari teras rumah sampai dapur rumah. Disalami. Selesai dinyalami orang, selesai pula acara. Macam itu salam. Tak masalah kami salam. Kalau dalam sholat masalah.
Ketika awak baca surah ada orang di samping. Itu masalah. Tapi kalau dia di luar sholat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena asal segala sesuatu itu boleh dalam hal yang tidak diharamkan. Tapi kalau dalam sholat, asal segala sesuatu itu haram. Sampai dia ada dalil yang membolehkan, baru dia boleh. Itu kaidah-kaidah yang disepakati. Jadi kalau ada orang bersalaman sebelum sholat, apa hukumnya Ustaz? Boleh. Jangankan bersalaman sebelum sholat, bercakap-cakap pun dia sebelum sholat boleh. Sebelum sholat, tapi udah sholat, sebelum sholat belum takbir, artinya belum takbir, bercakap-cakap dan ngobrol dengan kawan, boleh. Saf, terus rapat katanya, terus imam bilang, handphone tolong matikan, bilang mengawal, handphone matikan. Belum sholat, tak ada masalah. Ya, segala sesuatu belum sholat itu boleh. Apalagi kebiasaan orang yang sebelum sholat, ada orang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tak usah cari dalilnya, tak perlu dalil. Kenapa tak perlu dalil? Karena dia belum sholat, tapi tak cari dalilnya. Ya kan baca bismillah, baca pulau Turbinas pun dia sebelum sholat tak ada masalah. Ada orang juga punya kebiasaan setelah sholat, setelah salam sholat itu, berarti sholat sudah selesai. Karena sholat sudah selesai, ngapain pun aktivitasnya boleh. Saya punya kawan posat begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, usap wajahnya. Ada dalilnya, apa yang dicari dalil? Dia termasuk sholat tak? Enggak. Sholat sudah selesai tak? Udah. Apa yang dicari dalil? Yang kita butuh dalil itu kalau dia dalam sholat, nah itu baru. Tapi kalau dari luar sholat, asal segala sesuatu itu boleh. Dia mau dia usap wajah, mau dia usap mata, mau dia bersisiran, mau dia sikat gigi, silakan. Kalau sholatnya sudah selesai. Jadi tidak perlu kami cari dalil-dalil. Ustaz, apa dalilnya kalau siap sholat salaman? Tak butuh dalil. Kenapa tak butuh? Karena dia tidak termasuk sholat. Boleh-boleh saja. Apa hukumnya kami usap wajah setelah sholat? Tak butuh dalil. Jadi yang begitu-begitu itu pertanyaannya tak usah cari dalil. Ustaz, ada dalilnya tak? Siap sholat itu berdoa. Ada dalilnya tak? Siap sholat itu berzikir. Ada dalilnya tak? Siap sholat itu bersalaman. Tak usah cari dalilnya. Kenapa tak usah? Karena dia tak termasuk dalam urutan sholat. Arti urutan sholat itu dalam sholat. Kalau dia tak termasuk dalam itu, apapun yang Bapak Ibu lakukan boleh. Kaidahnya dari apa? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal segala sesuatu itu boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, baru dia menjadi haram. Sampai nanti ada dalil yang mengatakan, la tarqaru bismillah qabla shalah. Jangan kalian baca bismillah sebelum sholat. Ada dalilnya itu, baru kita stop. Berarti tak boleh baca bismillah. Kan tak ada dalilnya. Maka sah saja. Mau baca bismillah ya, mau baca alhamdulillah, boleh Ustaz, boleh. Ada dalilnya tak? Tak usah cari dalilnya. Karena tak butuh dalil itu untuk hal-hal yang begini. Kenapa tak butuh? Karena asal segala sesuatunya boleh. Sama tidak butuhnya dalil kita mencari hal dalil untuk makan. Ada dalilnya. Kalau kita mau makan cari dalil dulu tak usah. Kenapa? Tak sempat. Dulu dapat dalil warungnya tutup. Bukan dalil, cari dalil makan di siang hari. Cari dalil, tak usah. Makan tu makan aja. Karena asal segala sesuatunya boleh. Jadi dalam sholat itu semuanya sudah diatur. Sampai-sampai pandangan mata ini pun sudah ditentukan. Di mana mata ini memandang? Di tempat sujud menurut 3 ulama fikih kita. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salat lam yanzur illa ila mawdi sujud. Rasulullah kalau dia memulai salat taklah dia melihat kecuali yang dia lihat mawdi sujud, tempat sujudnya. Jadi salat itu dia tempat sujud. Ada yang kedua pilihannya, ada Imam Malik. Imam Malik itu dalam fikih dalam mazhabnya kalau orang sholat yanzur amam, dia melihat yang di depan. Jadi kalau orang sholat dalam mazhab Imam Malik dia begini, matanya ke depan.
dan nunduk dia. Ketika berdiri ya, dan nunduk. Ketika sujud tunduk. Lalu ketika sujud begitu. Lain kejadian itu. Ketika berdiri dan tarik. Imam Malik. Kenapa Imam Malik bisa berbeda? Karena Imam Malik memakai ayat dari Quran surah Al-Baqarah 144. Apa yang dipakai oleh Imam Malik? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Yang namanya dihadapkan, ditatap, ditengok. Tapi beda kalau kasus untuk kehidupan sehari-hari. Ini ada penelitian, tapi entah ini tentang Allah alam. Cuma saya perhatikan benar juga. Apa penelitiannya? Bapak Ibu kalau ngomong sama anak, awak minta hadapkan wajahmu nak, tengok wajah ibu nak, tengok wajah ayah nak. Anak itu lagi-lagi, jangan diharap dia naik mobil. Ditengok sebentar duduk lagi. Ternyata memang secara psikologi laki-laki itu kalau ngomong dia sama orang tuanya, dia tak lihat wajahnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngomong sama anak, jangan paksa anak itu tengok wajah dia. Kalau anak itu laki-laki, tengok wajah ayah nak. Ayo lagi ngomong sama kamu, tengok. Begini. Baru tengok gitu. Itu laki-laki. Hadapkan wajahmu nak. Itu laki-laki. Beda sama perempuan. Kalau perempuan itu memberi tengok jawab. Terus kalau menasihati anak laki-laki pun jangan, kalau membisikkan dia jangan di telinga kanan, bisikkan dia di telinga kiri, biar bisa keluar kanan. Kesel kiri keluar kanan. Nah, tadi juga begitu penelitiannya. Allah boleh dicek. Jadi kalau dalam awal wajah hadapkan wajahmu, kan disuruh menghadap, ditatap, kata Imam Malik. Sebenarnya ada titik temunya nih Bapak Ibu. Jadi seolah-olah kalau kita baca hadis, pendapat-pendapat ulama itu nampaknya kok bertolak belakang ini. Nampaknya kok saling berbeda, banyak betul perbedaan. Karena kadang kita sibuk membahas perbedaannya, tidak ataupun kurang membahas tentang titik temu pendapat-pendapat ini. Nah, sebenarnya ada titik temu di antara dua pendapat ini. Yang pertama adalah seluruh ulama ini sepakat kalau berada di dalam Masjidil Haram atau dia melihat Ainul Ka'bah, dia lihat Ka'bah, maka pandangan itu tidak ke tempat sujud, pandangannya ke tempat Ka'bah, pandangannya melihat Masjidil Haram. Jadi ayat yang dipakai oleh Imam Malik tadi dipakai juga oleh Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Syafi'i, ini khusus untuk orang yang berada di dalam masjid atau bisa melihat masjid atau bisa melihat Ka'bah. Kalau dia sholat bisa melihat Ka'bah, bisa melihat masjid, memang ditataplah masjid sama Ka'bah. Tak duduk. Jadi kalau di Masjidil Haram ada orang sholat duduk, itu orang Indonesia. Ada orang minum air zam-zam duduk, itu orang Indonesia. Kalau dia Ustaz duduk, itu orang Indonesia. Karena harus berdiri kan. Sholat itu kalau lihat Ka'bah harus lihat Ka'bah. Tapi jangan dibaca kaligrafi. Karena ada orang protes. Saya tidak setuju bicit-bicit ditulis kaligrafi. Mas betul dan mengganggu sholat. Mesti pergi dia umroh. Nampak Ka'bah itu banyak kaligrafi. Balik dari umroh, boleh dapat kaligrafi. Dari Ka'bah itu banyak betul kaligrafi. Jadi kalau dia sholat di Ka'bah, nampak ya Ka'bah, memang dia datang ke Ka'bah, dia tidak duduk, dia lihat. Nah, itu titik temu dari seluruh ulama-ulama mazhab kita. Jadi tidak duduk, tapi dilihat. Ada juga pengurus yang cerdas, pengurus cerdas di poin ini mungkin. Karena dia dapat gaji, kalau nampak Ka'bah, pandangan itu lihat Ka'bah. Dibeli pengurus untuk keramik ada gambar Ka'bah. Dipasang di depan rumah. Orang mungkin bukan gambar Ka'bah, tapi Ainul Ka'bah benarnya, bukan gambar. Kalau dia mengkaji ini, tidak ada ribut kita dengan spanduk-spanduk yang dipasang di depan. Kadang-kadang ada ribut kalau ada masjid, pengurus masjid yang masang spanduk di depan sini, ditulis di situ nuzulul Quran atau surah Qiraat atau tabligh apa, ditulis ada foto, ada nama, terus tanggal, keterangan semua dipampanglah di sini. Wow. Terus ada jamaah yang protes.
Tak boleh pasang-pasang sepatu. Tak boleh merusak, mengganggu. Ada tak kasih fikir. Kalau kira-kira di depan itu mengganggu kita, tundukkan. Dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i pun titik temu yang keduanya di sini. Kenapa dianjurkan untuk ke depan, dianjurkan untuk duduk, supaya ada rasa khusyuk dan tenang dalam sholat. Kalau kira-kira datar begini membuat tak khusyuk, tak tenang kita, tundukkan. Kalau tunduk begini tak khusyuk, tak tenang kita, datangkan. Bisa kalau kita begini tak nyaman kita sholat, bisa. Apa contohnya? Misalkan tadi banyak tulisan-tulisan begitu, tunduk. Atau nanti udah makin dekat pileg, pilpres, banyaklah orang sholat pakai baju partai, caleg nomor 5, dapil, tulis segala macam. Pas sholat di bawah sholat terbaca dapil 5. Salah ya? Tak semuanya salah ya, salah awalnya juga. Jadi kita bilang, gara-gara kau pakai baju partai ini rusak sholat saya. Tidak juga. Awal juga ada salah. Kalau memang dah pakai baju partai begitu, perasaan kita terganggu, tundukkan pandangan, selesai. Ini kadang dia semua kesalahannya sama dia, sama awal ada yang salah. Di situ fatal, tak boleh. Jadi tunduk. Kalau kira-kira didapatkan bermasalah karena banyak tulisan, tundukkan. Kalau ditundukkan pun bermasalah. Ada orang yang sholat nunduk tapi dia tetap tak bisa fokus juga. Ada juga. Sejadahnya mungkin warna-warni tak hafal gambar. Apalagi sekarang yang banyak motif sejadah. Dibelikan maknya untuk anak, dibelikan ada sejadah gambar Filipin. Rencana mak itu untuk anaknya, karena anaknya rajin sholat. Kalau Filipin, ini boleh dibelikan maknya. Sebulan 2 bulan, emaknya yang pakai sejadah. Pas menunduk ini tampak dalam gambar Filipin. Merusak otak. Mungkin kalau dia pernah habis itu hatinya berkata, membuyarkan fokus sholatnya bermasalah, maka jangan tunduk, datarkan. Kalau datar bermasalah, tundukkan. Kalau tunduk bermasalah, datarkan. Kalau dua-duanya bermasalah, ini masalah, ini masalah. Apa solusinya? Tidak usah sholat. Solusinya ada yang ketiga. Ayyam yadha musallin ainain. Boleh orang yang sholat memejamkan matanya. Ini penting. Jadi sholat itu pejam mata boleh Ustaz. Kalau dalam fikih Imam Malik boleh. Tak perlu pertimbangan apapun. Pejamkan mata boleh. Mau di sholat sunnah, fil faridah atau nafilah. Di sholat wajib atau sholat sunnah, pejam mata tak ada masalah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Kenapa? Karena hadis tadi jelas. Yang zur melihat. Kalau dipejamkan mata, apa yang dilihat? Tak apa, maka pejamkan mata makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dia mendapatkan yuqarribu bil khusyuk, bisa mendapatkan khusyuk wal khudu, ketenangan, kenyamanan di sholat dalam melaksanakan ibadah sholat, maka la ba'sa dibolehkan. Jadi pejam mata itu kalau membuat kita tambah tenang, tambah nyaman, tambah fokus, boleh pejam. Imam baca surah, kalau pejamkan mata, tenang kita mendengarkan. Pejamkanlah mata, boleh. Memang tenang betul puasa, apalagi sholat subuh, tenang betul kalau pejam mata betul puasa. Sampai tak dengar kami sore Imam lagi, masya. Itu kalau tak tenang, lalu. Mungkin sedikit pengantar ini. Kalau Bapak Ibu ada yang ditanya boleh sebelum kita lanjut. Kalau ingin Bapak Ibu tanyakan silakan. Boleh Bu, silakan. Ketika ruku. Baik, bismillah. Kemudian pandangan mata ketika dalam posisi tidak berdiri. Ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada ketika kita tahiyat. Di mana posisi mata kita melihat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tadi pertama tentang ketika berdiri,
Jadi ada dua pilihan. Silakan Bapak Ibu pilih. Tapi jangan pilih yang tidak ada pendapatnya atau tidak ada pendapatnya, tengah-tengah. Datar ada pendapatnya, tunduk ada pendapatnya, pejem ada pendapatnya. Habis itu, saya ambil yang tak ada pendapatnya tengah-tengah. Ini pandangan. Tidak ke tempat sujud, tidak juga datar. Betul. Jadi kemudian kalau tentang status ataupun keadaan kita yang tidak dengan keadaan berdiri, wa fi ruku' ila zahri qadamain, ketika dia ruku maka dia boleh melihat zahri qadamain. Zahri qadamain itu adalah kaki, tapi bagian ini. Jadi lihat kaki, boleh lihat kaki, tapi jangan kaki orang. Kaki awak. Ini kadang nampak kaki saya bolong macam kuku. Jadi lihat kaki Ustaz. Kalau ruku boleh lihat kaki. Kalau ada tempat sujud juga boleh. Jadi kalau ruku itu dua pilihan pandangannya. Boleh tempat kaki, boleh tempat sujud. Posisi kaki. Dengan ketentuan ruku yang dulu pernah kita kaji, posisi badan tetap. Jangan terlalu turun, jangan naik. Jangan juga mengker begitu. Maaf saya begini. Jadi kalau sujud, posisi badan rata. Pandangan boleh tempat sujud, boleh lihat kaki, tapi badan kita ini rata deh. Jangan ke bawah. Jangan juga terlalu malas. Dan jangan juga terlalu semangat. Itu terlalu semangat. Jadi mata kita itu boleh lihat kaki atau sujud. Yang jelas belakang kita itu datar ya, dengan ke bawah, lutut itu dipegang oleh jari kita. Genggam betul. Jangan di bawah lutut. Jadi pandangan mata boleh di kaki, tapi tadi jangan lihat kaki dan kaki awak yang. Kemudian saya sambungkan, wa fi sujudi ila anfi, ketika dia sujud ya hidungnya. Tapi tetap pandangan mata itu menunduk, mata itu disuruh menunduk. Jadi kenapa disuruh begitu? Supaya mata ini dia tunduk. Pandangan itu menunduk, itu maksudnya. Tunduk tadi menunduk. Jadi kalau pandangan ini kan bawaan pribadi bisa. Jadi kalau mata itu kita biasa tundukkan pandangan, insya Allah orangnya pun lembut. Kemudian jauh-jauh dari sifat sombong. Tapi kalau begini menantang aja. Jika sujud disuruh dia untuk menundukkan pandangannya. Udahlah sujud tunduk, disuruh tunduk sendiri. Gimana caranya? Lihat hidung. Maka itulah cara menundukkan pandangan mata. Tengok hidung. Wa fil qawdi ila hijri, ketika dia duduk ila hijri, maka yang dia lihat adalah tempat duduknya, artinya posisi paha dan lutut. Pandangannya di sini. Tapi boleh juga ke tempat sujud ya, boleh. Jadi tempat sujud kita ini umum. Kalau Bapak Ibu mau merubahnya, boleh di posisi-posisi yang kita sebutkan tadi. Kalau mau ratakan saja semua, tempat sujud saja semua, boleh. Sujud kami lihat tempat sujud, ruku kami lihat tempat sujud, duduk antara dua sujud kami lihat tempat sujud, duduk tayang akhir kami lihat tempat sujud, boleh. Boleh dia berubah, berpindah posisi. Tapi dengan ketentuan yang sudah kita sampaikan. Kalau dia duduk, dia lihat tempat duduknya, artinya paha lutut dia tengok. Itu supaya menundukkan pandangan tadi. Jadi latihan untuk menundukkan pandangan. Kemudian ketika tahiyat ada jari yang digerakkan, jari telunjuk. Ketika jari telunjuk ini digerakkan, dikatakan oleh Imam Baihaqi hadis Rasulullah SAW, boleh dilihat telunjuk ketika dia bergerak.
Telunjuk itu dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika telunjuk itu digerak, tengok. Karena telunjuk orang ditengok. Gerak-gerak. Gerak telunjuk. Telunjuk ada di mana? Itu tambahan. Ya. Tolong. Yang lain silakan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain di posisi-posisi yang kita sampaikan tadi, karaha wa karahatul intifat bis salam. Tidak boleh pandangan itu di posisi yang tidak kita sampaikan tadi. Misalkan dia melirik kanan. Itu mau tengok ke atas. Masih ada motornya. Sujud dan kok masih ada motornya. Tahiyat kok masih ada motornya. Melirik motor. Makruh itu dia memang tak sampai membatalkan, tapi hal yang tak disukai. Sama dengan kasus ada orang yang tak semangat kurban. Tak semangat dia kurban. Kenapa dia tak semangat kurban? Kan sunnah Ustaz. Dia hanya tahu sunnah saja. Karena pengertiannya dikerjakan berpahala, ditinggalkan, tidak apa-apa. Padahal kurban itu tidak sunnah, tapi sunnah muakkad. Dia bukan sunnah, tapi sunnah muakkad. Yang kalau dia ditinggalkan juga makruh. Kalau sudah sampai kepada dia pemahaman makruh, dia tidak takut. Tapi kalau bahasanya akan sunnah, ditinggalkan tidak apa-apanya. Pandangan mata ini itu makruh. Tapi beda kalau dia punya penyakit ya. Karena ada orang yang punya penyakit begitu. Susah betul dia. Suka dia penyakit dia ya. Itu penyakit. Kalau penyakit dalam fikih dia tak ada masalah, dia uzur. Uzur itu membolehkan yang tak boleh, membolehkan yang dilarang kalau sakit. Jadi fikih orang sakit itu tahu satu macam-macam. Ada orang sakit, gimana dia sholat? Terserah dia. Gimana dia mau sholat? Dia sakit, tak perlu lagi kita bebankan. Oh dia sakit, Ustaz, tak bisa kami wudukan dia, Ustaz wudu, tayamum. Bisa. Tak bisa juga dia tayamum, Ustaz, tayamum kan. Jadi kalau orang sakit itu tak ada beban bagi dia untuk taklif syar'i itu tidak ada. Taklif syar'i dalam artian kegiatannya, amalan-amalannya. Yang jelas dia lakukan saja, dah selesai. Tak sesuai dengan bukan sholat kok secara kiblat, dia ada kiblat, ada masalah, dia sakit. Kan sholat itu kan harus bersih dari najis. Ini dia sholat 4 kali dia buang najis saja. Tidak ada masalah, dia sakit. Sebelum dia sholat pakaikan pempesnya. Siap sholat, kalau pempes sudah penuh. Berarti pas sholat tadi dia ngompol. Tak ada masalah. Sah sholatnya sah. Sah. Kenapa sah? Dia sakit. Saya kenapa nggak sah? Sakit kan? Kalau mau sah juga sakit. Kalau sakit. Jadi jangan ibu kan suka ngompol orang nggak usah dosa sholat bu. Dosa sholat. Ibu sakit nggak usah sholat. Kenapa? Karena kalau ibu sholat, ibu ngompol percuma ibu sholat, itu salah. Sholat itu tetap dia lakukan, karena tidak ada hal yang bisa menggugurkan sholat kecuali Allah yang izinkan sholat itu tak dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah wa idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada perintah untuk melakukan sesuatu hal, lakukanlah dia sebisanya. Bukan ditinggalkan, lakukan, tapi semampu kita. Bisa saya puasa 6 hari bulan Syawal dan puasa. Kalau yang sunnah-sunnah mungkin boleh ada pilihan, tapi kalau yang wajib-wajib tidak ada pilihannya. Kalau yang sunnah mau dilakukan boleh, tak dilakukan juga tidak ada masalah. Tapi kalau dia punya etikat yang kuat untuk melakukan ibadah sunnah, itu merupakan hal yang baik. Macam sholat duha contohnya.
Saya sholat duha ini selalu tak bisa on time. Di awal-awal yang jam 9 dan 10, seringnya bisanya di akhir. Gimana tuh Ustaz? Boleh, silakan. Jangan dibahasakan sholat duha kan sunnah. Walaupun sunnah tapi dia punya keinginan untuk mengiltizam badan untuk menguatkan, silakan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, terkait dengan pandangan mata ketika kita melaksanakan ibadah sholat ini, lalu ada orang yang punya kebiasaan ketika dia melaksanakan ibadah sholat itu, misalkan sholat tahajud dan lain sebagainya, dipadamkan dalam lampu, dimatikan. Di rumah pun itu dimatikan. Tapi kalau sholat tahajud untuk bapak-bapak yang laki-laki, kalau sholat tahajud bacanya jangan sir, Pak, ya. Kalau sholat tahajud itu bacanya jahat, seperti Bapak Ibu, seperti kita lihat imam sholat isya. Begitulah sholat tahajudnya. Jangan sholat tahajud kalau laki-laki sholat tahajudnya laki-laki soleha. Kalau sholat tahajud laki-laki gimana Pak? Sama seperti kita sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarkan sholat. Nah diam Ustaz. Sholat tahajud kok diam? Yang diam ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sholat tahajud ya. Ibu-ibu tidak pakai suara. Kenapa ibu-ibu tidak pakai suara? Apa aurat suara ibu-ibu itu? Tidak aurat suara ibu-ibu. Tapi memang fikihnya begitu. Boleh kami bersuara Ustaz? Boleh. Tapi tidak Ibrahim. Masih itu ada tempat dari ibu-ibu boleh bersuara. Apa ceritanya ya Allah? Kok bisa ada begini-gini? Jadi kalau kita sholat tahajud, keluarkan suara. Bukan sir, tidak sir. Tahajud witir, keluarkan suara. Tidak diam tidak. Apalagi tidak bersuara. Apalagi tidak sholat. Ada orang punya kebiasaan ketika dia sholat tahajud, seolah-olah ruangannya itu harus gelap. Dia sholat tahajud dimatikan ya. Boleh, silakan. Dan memang itu dianjurkan. Afdolnya sholat tahajud itu dalam keadaan gelap. Zinatilai, dalam keadaan gelap. Kenapa dia dianjurkan dalam keadaan gelap? Tadi supaya mata ini tak lihat. Kenapa mata ini kalau terbuka ya ada saja dibahasnya. Memang mulutnya tak bercakap, hatinya yang berbisik-bisik. Nampaknya sarung orang berdimor. Mulutnya tak bercakap berdimor, hatinya cakap berdimor. Pasti dia. Nampaknya ada teluk orang di belakang. Kemudian ada gambar Ka'bah, pasti pernah umroh. Mulut tak bercakap, hatinya kan. Jadi untuk menghindari, kan sholat tahajud itu sholat yang paling mulia. Sholat sunnah yang paling mulia itu sholat tahajud. Waktu yang paling mulia itu adalah waktu sepertiga akhir. Itu waktu yang mulia. Sholatnya sholat yang mulia, waktunya waktu yang paling mulia. Maka dijaga amal itu sehingga apapun aktivitas jangan sempat rusak ya. Redupkan, matikan lampu supaya makan tidak lihat. Itu maksudnya. Tapi kalau matikan lampu itu membuat awak juga terangkan lampunya. Terangkan lampu. Jadi tidak juga harus mati terus lampunya. Gimana pun keadaan awak matikan lampu lah. Boleh juga biar terang. Maksud dimatikan lampu itu dipadamkan lampu supaya mata kita ini tidak lihat. Itu aja. Kalau mata itu tak lihat, hati itu tenang. Tapi kalau mata itu lasak, hati itu pun lasak. Maka ada istilahnya dari mata turun ke hati. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah, ngaji kita pada malam hari ini. Dan saya doakan. Gimana? Sudah rakaat ya semua. Salat kan. Jadi kalau sebelum pertama kan dia ada salat obat, ada salat hajat. dan salat itu macam salat yang itu dijalankan juga. Salat malam jahat. Bisa. Salat yang tak jahat itu salat rawatib, salat sunnah rawatib. Sir. Kalau salat malam jahat. Kalau kita kerjain malam ini
jam 10 gitu kita pergi sholat ini ya. Jam. Jadi kesimpulan begini, biar gampang kita mengingatnya. Setiap sholat malam hari itu jam, kecuali sholat rawatib. Dan setiap sholat siang itu sir. Setiap sholat siang itu sir. Kami sholat sholat tasbih. Sholat sunat tasbih jam 10 pagi sir. Sholat sunat tasbih jam 10 malam jahat. Sholat hajat di siang hari sir. Sholat hajat di jam 1 malam jahat. Jadi setiap sholat malam itu jahat ya. Kecuali sholat rawatib ya. Sholat rawatib. Tapi kalau sholat yang lain jahat, apapun nama sholatnya, mau witir, mau hajat, mau istighfar, mau sholat sunat taubat, tasbih, apapun itu jahat. Tapi kalau dia dilakukan di siang, dia sir. Kalau sholat duha kami buat jam 10 malam, itu rahasia. Itu rahasia. Jadi kemudian bahwa saya Bapak Ibu berkorban, insyaallah Bapak Ibu Allah catat sebagai orang-orang yang berkorban. Ada yang berkorban dengan uang, Allah terima insyaallah. Ada yang berkorban dengan waktunya, Allah terima insyaallah. Ada yang berkorban dengan tenaganya, Allah terima insyaallah. Dan ada yang berkorban dengan ilmunya, juga Allah terima. Dan insyaallah apapun yang Bapak Ibu korbankan di hari raya kurban adalah tanda kita ingin selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka